Halo para network builder, apa kabarnya? Masih tetap semangat tentunya ya. Kali ini kita akan membahas tentang 5 alasan bisnis MLM tetap diminati di era digital ya. Mendengar bisnis MLM atau multi level marketing, sebagian masyarakat biasanya akan mengerutkan kening mereka dan bertanya-tanya, apakah bisnis yang sempat populer di tahun 90-an ini masih menguntungkan? Ya, seperti yang sudah kita kenal sebelumnya bahwa MLM atau memiliki kepanjangan multi level marketing merupakan bisnis yang menggunakan strategi pemasaran berjenjang. Banyak yang bilang menjalankan bisnis ini menguntungkan seperti orang yang memiliki kartu kredit ya. Serta strategi ini mengarah kepada penjualan atau sales untuk mendapatkan keuntungan tersendiri atau kompensasi atas nilai jual yang mereka hasilkan. Keunikan dari MLM ini adalah kompensasi ini tidak hanya berdasarkan nilai jual sebuah produk, namun juga nilai jual yang mereka dapatkan ketika mereka mendapatkan seseorang yang mereka rekrut untuk menjadi anggota. Tentunya kita sangat sering mendengar istilah-istilah upline, downline ya, yang sangat akrab di bisnis MLM ini. Upline itu merupakan sales yang sebelumnya sudah menjual sejumlah produk berdasarkan urutan rekrutan dan pendaftaran yang sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya, jika menguntungkan, upline akan diwajibkan untuk mendapatkan downline. Dengan iming-iming, mereka akan mendapatkan banyak kompensasi dari perusahaan. Ya. Lalu, apakah MLM di tengah persaingan digital seperti ini masih bisa menjadi andalan hidup kita atau bisa menjadi tumpuan hidup kita malah ya? Lalu, kenapa bisnis dengan konsep multi level marketing ini akan tetap bertahan meskipun penjualan sebuah produk menggunakan media digital semakin tinggi? Berikut beberapa alasan kenapa MLM akan menjadi salah satu pilihan untuk menambah pundi-pundi uang kita. 1. Berkesempatan mendapatkan penghasilan tambahan. Menjalankan MLM berarti memiliki kemungkinan untuk menambah pundi-pundi uang dengan cara menjual produk dan mendapatkan sales baru atau yang dikenal juga dengan downline. Jika sudah memiliki tim sales yang sudah terstruktur dan memang punya mental dagang yang kuat, maka kita bisa pastikan penghasilan akan terus bertambah dan berlipat ganda. Sementara itu, jika bekerja di sebuah perusahaan atau instansi pemerintah, pendapatan dibatasi sesuai dengan upah yang disesuaikan dengan peraturan Undang-Undang Tenaga Kerja. Potensi meraih keuntungan yang berlipat ganda inilah yang menjadi alasan kenapa bisnis MLM akan tetap bertahan di era digital sekarang ini. 2. Tidak membutuhkan karyawan. MLM bisa diibaratkan seorang reseller. Untuk menjualnya, seseorang tidak membutuhkan karyawan tambahan. Malahan, dengan merekrut orang atau dikenal dengan istilah downline ini, penghasilan justru bertambah. Hal inilah yang memungkinkan bahwa bisnis MLM akan tetap tumbuh dan dipilih sebagai salah satu sumber pendapatan uang. 3. Tidak memerlukan stok barang. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, pekerjaan ini hampir terlihat mirip dengan reseller. Jika kamu ingin mencoba bisnis ini, maka tidak perlu menempatkan barang-barang dari produk yang kamu tawarkan. Produk-produk tersebut akan tersedia jika pembeli sudah setuju akan membeli barang tersebut. Terlebih lagi, MLM merupakan bisnis networking dan lebih menekankan kepada kemampuan komunikasi dan meyakinkan bahwa apa yang kamu tawarkan dan jual berhasil mempengaruhi dan membuat seseorang tersebut ikut bergabung sebagai downline. Sebelum berlanjut, silahkan subscribe channel Network Builder ini sehingga kita terus berkarya, bermanfaat dan bisa mensejahterakan masyarakat luas. Yang keempat, lebih bebas. Dalam bisnis MLM, membangun networking memungkinkan kamu melakukan sesuatu dengan waktu yang kamu miliki. Jadi, lebih fleksibilitas dan kebebasan dalam menjalankan bisnis ini bisa kamu sesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki. Apalagi pekerjaan ini tidak harus dilakukan mengikuti jam kantor yang dimulai dari pagi hingga sore hari.
Menawarkan sistem MLM dan membangun networking pun bisa dilakukan malam hari atau saat bersosialisasi di tempat-tempat tertentu. Pekerjaan ini bisa dijadikan bisnis sampingan. Apalagi di masa pandemi seperti ini bisa memanfaatkan media sosial ya, kemudian YouTube, Zoom atau apapun itu dengan menggunakan kecanggihan teknologi saat ini. Yang kelima adalah penawaran akan mimpi besar. Seperti yang diketahui, seseorang yang menggeluti MLM biasanya pandai memainkan kata-kata motivasi yang membangun dan menciptakan bahwa seseorang akan mau diajak atau terlibat dalam prosesnya. Disinilah peran komunikasi seseorang yang pandai dalam membangkitkan motivasi, karena dengan kalimat-kalimat yang diucapkannya akan membantu banyak orang untuk bermimpi, memiliki kehidupan yang lebih baik, terus berjuang sampai apa yang diinginkan benar-benar tercapai. Teman-teman, kalau teman-teman saat ini menggeluti tentang networking dan belum sukses, mungkin saja yang salah bukan networkingnya, bisa saja yang salah adalah teman-teman sendiri karena belum mengikuti rule atau aturan-aturan yang ada pada sebuah networking. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar lebih detail, lebih dalam lagi tentang networking atau tentang network builder, nanti bisa hubungi kita di nomor handphone di bawah ya. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana membangun sebuah network builder sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan secara bersama-sama. Oke teman-teman, tetap semangat. Sampai ketemu pada video-video saya yang lainnya. Masukan, kritikan tentu sangat open buat kami untuk terus mengembangkan channel network builder ini. Wassalam.